Assalamualaikum saleh-salehah. Jumpa lagi dengan Ibu Guru Lili. Pelajaran hari ini kita ketemu lagi nih dengan pelajaran SKI, yaitu Sejarah Kebudayaan Islam. Kira-kira soleh-solehah masih ada yang ingat tidak ya lagu Silsilah Nabi yang pernah kita nyanyikan bersama? Mari kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Rahatil atyaru tashadu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil atyaru tashadu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Thalib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta. Semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. 8 tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Thalib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25, memperistri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Di umur ke-30, mempersatukan bangsa. Saat peletakan batu Hajar Aswad mulia, genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi Rasul akhir para anbiya.
kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Alhamdulillah anak-anak, tadi kita sudah menyanyikan lagu Kisah Sang Rasul, lagu yang berjudul Kisah Sang Rasul. Sekarang mari kita bernyanyi lagu nama-nama 25 Nabi. Ada berapa nama-nama Nabi yang wajib kita ketahui? Ada 25, berjumlah 25 ya, yang wajib kita ketahui. Siapa nama Nabi yang pertama? Nabi yang pertama bernama Nabi Adam alaihissalam. Siapa Nabi yang terakhir? Nabi yang terakhir adalah Nabi kita. Nabi kita bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bernyanyi nama-nama 25 Nabi. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul qadimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Alhamdulillah, anak-anak sudah bisa menirukan ibu guru menyanyikan lagu nama-nama 25 Nabi. Semoga anak-anak cepat hafal ya. Pertemuan yang lalu kita juga sudah belajar nama-nama Rasul Ulul Azmi. Ada berapa jumlah Rasul Ulul Azmi? Jumlah Rasul Ulul Azmi yang wajib kita ketahui ada 5. Ada singkatannya loh teman-teman. Ada huruf N, I, M, I, M. Dibaca Nimim. Nah, dari 5 huruf ini hanya singkatan saja, huruf depan dari nama-nama Nabi atau nama-nama Rasul Ulul Azmi. Yang pertama akan kita bahas adalah huruf N. Huruf N adalah Nabi Nuh. N yang pertama adalah Nabi Nuh. Kemudian selanjutnya adalah huruf I. Huruf I adalah nama salah satu Nabi yang bernama Nabi Ibrahim. Selanjutnya huruf yang ketiga adalah huruf M. Huruf M ini adalah huruf depan nama salah satu Rasul Ulul Azmi yang bernama Musa. Jadi Rasul Ulul Azmi yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Selanjutnya adalah huruf I. Huruf I adalah nama depan salah satu Rasul Ulul Azmi yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Dan yang terakhir adalah huruf M lagi. Huruf M ini adalah huruf depan dari nama Nabi kita. Siapa nama Nabi kita? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Good job. Allahumma sholli alaihi ya. Pinter ini anak-anak Bu Guru. Sekarang anak-anak silahkan buka buku paket SKI kalian sambil mendengarkan video dari Bu Guru ya. Buka buku paketnya halaman 11. Hari ini kita belajar bab 3 mengenai sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagian 2. Minggu lalu kita sudah belajar sejarah Nabi bagian 1. Hari ini kita belajar bagian 2 ya. Masa kanak-kanak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika masih bayi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Ibu Aminah. Siapa Ibu Aminah? Ibu Aminah itu ibunya Nabi Muhammad. Kemudian untuk sementara waktu Nabi disusui oleh Thuwaibah al-Islamiyah. Untuk sementara waktu saja ya. Siapakah Ummu Aiman? Ummu Aiman adalah pembantu peninggalan dari ayahnya Nabi Muhammad. Thuwaibah menyusui Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hanya beberapa hari saja, karena orang yang ditunggu untuk menyusui Nabi Muhammad telah datang yang bernama Halimah.
Sa'diyah, yaitu istri dari Abu Kabsyah dari suku Sa'ad, Tempatnya itu tidak jauh dari kota Mekah. Di tempat inilah Muhammad diasuh dan dibesarkan sampai berusia 5 tahun. Ibu dan kakek Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia. Setelah 5 tahun, Muhammad pun bertambah besar dan ia pun diantarkan oleh Halimah Sa'diyah ke kota Mekah untuk kembali kepada Ibu Aminah. Ibu Aminah sangat bahagia sekali karena telah bertemu kembali dengan Muhammad. Ibu Aminah pun terkejut dan heran bahwa Muhammad telah besar. Setahun kemudian, sekitar usia 6 tahun, kalau 6 tahun kira-kira berarti seusia kalian ya anak-anak ya, Muhammad diajak oleh Ibu Aminah ke kota Madinah untuk berziarah ke makam Bapak Abdullah. Ya, karena pada waktu usia Nabi Muhammad masih 2 bulan di kandungan, ayahnya Nabi Muhammad wafat, kemudian dimakamkan di kota Madinah. Kemudian pada saat usia Nabi Muhammad sudah 6 tahun, Nabi Muhammad diajak berziarah, ya, berziarah ke makam Bapak Abdullah. Muhammad dan Ibu Aminah tinggal di kota Madinah selama 1 bulan. Kemudian Muhammad dan Ibu Aminah pulang kembali ke kota Mekah. Dalam perjalanan pulang, Muhammad dan Ibu Aminah ketika sampai di suatu tempat yang bernama Desa Abwa, ya, tiba-tiba Ibu Aminah jatuh sakit, sehingga Ibu Aminah pun meninggal dunia dan dimakamkan pula di Desa Abwa tersebut. Betapa sedihnya Muhammad ketika masih kecil, ia sudah ditinggal oleh Bapak Abdullah dan kini ia ditinggal pula oleh Ibu Aminah. Coba kalian bayangkan, seandainya apa yang dialami oleh Muhammad itu terjadi pada kalian, pasti akan sangat sedih kan? Setelah selesai pemakaman Ibu Aminah, Muhammad pun segera meninggalkan Desa Abwa. Dan ia pun kembali ke kota Mekah dan bersama kembali dengan kakeknya. Siapa nama kakek Nabi Muhammad? Abdul Muthalib. Kakek Abdul Muthalib itu sangat mencintai Nabi Muhammad ya. Akan tetapi kebersamaan Muhammad dengan kakek Abdul Muthalib tidak berlangsung lama. Sebab baru saja berselang 2 tahun Muhammad merasakan kebahagiaan bersama kakek Abdul Muthalib, ia pun ditinggal lagi oleh kakek Abdul Muthalib yang meninggal dunia dalam usia 80 tahun. Ya, jadi kakek Abdul Muthalib ini menyayangi, sangat mencintai Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya. Kemudian tidak berselang lama kakek Abdul Muthalib ini meninggal dunia pada usia 80 tahun. Sesuai dengan wasiat kakek Abdul Muthalib, maka Muhammad pun diasuh dan tinggal bersama dengan pamannya yang bernama Abu Thalib. Kesungguhan Abu Thalib dalam mengasuh Muhammad serta kasih sayang yang ia curahkan kepada keponakannya itu tidaklah kurang sedikit pun dari kasih sayang yang ia curahkan kepada anaknya sendiri. Jadi setelah kakek Abdul Muthalib ini wafat, ya, sesuai dengan wasiat dari kakek Abdul Muthalib, maka Nabi Muhammad ini diasuh oleh paman yang sangat mencintainya. Siapa nama paman Nabi Muhammad? Nama paman Nabi Muhammad yaitu paman Abu Thalib, ya. Kasih sayangnya sangat besar dan tidak kurang dari kasih sayang anaknya sendiri, ya. Selama dalam asuhan kakek Abdul Muthalib dan paman Abu Thalib, Muhammad itu menunjukkan sifat terpuji dan selalu meringankan kehidupan keduanya. Nggak ngerepotin sama sekali. Jadi Nabi Muhammad ini sangat baik akhlaknya dan sangat memudahkan pekerjaan
kakek Abdul Muthalib dan juga paman Abu Thalib ya. Selama dalam asuhan kakek Abdul Muthalib dan paman Abu Thalib, Muhammad menunjukkan sifat terpuji dan selalu meringankan kehidupan keduanya. Di antara sikap terpuji Muhammad adalah selama hidup bersama dengan paman Abu Thalib, Muhammad sering menggembala kambing dari penduduk Mekah yang menitipkan kepadanya. Saat kecil menggembala. Tadi kita sudah ya menyanyikan lagu itu bersama-sama. Dan ketika paman Abu Thalib mengajak Muhammad untuk pergi berdagang ke negeri Syam, ke negeri mana? Ke negeri Syam, Muhammad membantu paman Abu Thalib dengan senang hati dan penuh keikhlasan. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Tuh, Nabi Muhammad tuh hebat sekali pokoknya ya. Kemudian silahkan buka halaman 14. Kita lanjutkan. Judulnya adalah Ketabahan Nabi Muhammad SAW pada masa kanak-kanak. Sejak usia 2 bulan, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim. Yatim itu seorang anak yang tidak mempunyai ayah karena ayahnya sudah meninggal ya. Kemudian sampai usia 5 tahun beliau berada jauh dari ibunya. Siapa nama ibunya? Nama ibunya adalah Siti Aminah ya. Beliau berada jauh dari ibunya Siti Aminah. Dan pada usia 6 tahun beliau ditinggal oleh ibunya sehingga beliau menjadi yatim piatu ya. Kalau yatim itu anak-anak yang tidak mempunyai ayah karena ayahnya sudah meninggal. Kalau piatu itu anak yang tidak mempunyai ibu karena ibunya sudah meninggal. Kalau yatim piatu berarti kedua orang tuanya sudah meninggal ya. Di usia 8 tahun beliau pun ditinggal oleh kakeknya yang tercinta, yaitu yang bernama Abdul Muthalib ya. Pada saat usia 8 tahun Nabi Muhammad juga ditinggal oleh kakeknya yang sangat mencintai Nabi Muhammad, yang bernama siapa? Kakek Abdul Muthalib. Kemudian beliau diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Jangan terbalik ya. Kalau Abdul Muthalib itu kakeknya, kalau Abu Thalib itu pamannya. Ketabahan Nabi Muhammad SAW patut menjadi contoh kita semua, karena kejadian apapun yang kita alami adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus ikhlas ya. Baik, kita lanjutkan ke soal yang ada di halaman 14. Isilah titik-titik di bawah ini dengan benar. Nomor 1, setelah disusui oleh ibunya untuk sementara waktu, Muhammad disusui oleh siapa? Yang hanya sementara tadi. Siapa? Namanya adalah Suwaibah. Ya, silahkan ditulis di buku kalian masing-masing. Nomor 2, siapakah wanita yang diberi amanah oleh Ibu Aminah untuk menyusui Muhammad? Siapakah nama wanita yang diberi amanah oleh Ibu Aminah untuk menyusui Nabi Muhammad? Siapa namanya? Masih ingatkah kalian lagu yang tadi kita nyanyikan? Kalau masih ingat, coba kita nyanyikan bersama lagi ya. 2 bulan di kandungan, wafat ayahandanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. Berarti disusui oleh siapa? Oleh Halimah ya. Ditulis di nomor 2, Halimah Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah. Nomor 3, wanita yang diamanahi menyusui Muhammad berasal dari suku mana? Tadi sudah kita baca bersama-sama, sudah Bu Guru bacakan juga tadi, dari suku mana? Suku
Sa'ad. S-A, kemudian ada koma di atasnya, kemudian ditulis lagi A-D, Sa'ad, ya. Nomor 4, kakek Muhammad bernama siapa? Yo, siapa nama kakek Nabi Muhammad? Tadi kita sudah loh, sudah tahu kan kalian pastinya? Ya, kakek Nabi Muhammad bernama Abdul Muthalib. Kemudian yang terakhir nomor 5, setelah meninggalnya kakek Muhammad, Muhammad diasuh oleh siapa? Diasuh oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Thalib. Alhamdulillah anak-anak, tugas hari ini sudah selesai. Hari ini kita sampai halaman 14 saja ya. Untuk latihan selanjutnya kita kerjakan minggu depan. Terima kasih sudah menyimak video dari Bu Guru, semoga bermanfaat. Jangan lupa tugas yang tadi langsung difotokan dan kirim ke Ibu Guru ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.